Shalom, ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan begitu baik bagi kami. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana ada saat ini. Ada banyak hal yang boleh kami nikmati, namun ada juga hal yang tidak kami mengerti, tetapi di dalam semuanya itu Engkau sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat pemberitaan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Engkaulah yang akan menolong hamba-Mu dan seluruh umat-Mu yang mendengarkannya dimanapun berada, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan dan kami mempermuliakan Engkau. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema firman Tuhan seperti yang diberikan kepada saya, kepada kita pada hari ini adalah hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Apa yang membuat kehidupan manusia menjadi kacau, menjadi rusak adalah karena manusia tidak dapat mengendalikan diri atau keinginan, atau dikatakan di sini hawa nafsunya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara-saudara, bagian daripada tulisan Yakobus ini ditujukan kepada orang Kristen. Tentu di sini tidak menyebut dia jemaat tertentu, tetapi orang Kristen pada umumnya. Kenapa kenapa Yakobus menyampaikan hal itu? Mungkin ada konflik di antara mereka. Ada persoalan-persoalan di antara mereka yang diakibatkan masih adanya sifat-sifat duniawi yang belum hilang dari mereka, sehingga di dalam jemaat itu sendiri ada perseteruan, ada perselisihan antara satu dengan yang lain. Meskipun di sini kita melihat bahwa jemaat itu adalah orang yang kelihatannya sangat beribadah, melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi atau kegiatan-kegiatan rohani, tetapi tidak berbanding lurus atau tidak selaras dengan kehidupan mereka antara satu dengan yang lain, hubungan antara satu dengan yang lain. Sehingga di sini Yakobus mengingatkan apa yang menjadi penyebabnya itu. Dan penyebabnya itu adalah, dikatakan di sini adalah adanya hawa nafsu yang menguasai diri atau kehidupan seseorang, dan juga karena mereka bersahabat dengan dunia. Ini sangat menyedihkan kalau ada orang Kristen masih dikendalikan, didominasi
oleh hawa nafsunya, dan dia masih bersahabat dengan dunia ini. Ini yang menjadi penyebabnya. Jadi saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan kita di sini, yang perlu kita gali di sini, hal-hal apa yang membuat terjadi hal itu? Apa yang mengakibatkan terjadinya kehidupan semacam ini? Nah, kita akan melihat di sini 3 hal dari apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Yang pertama kita lihat dari ayat 1. Kita kembali membaca ayat yang pertama, dikatakan di sana, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang berjuang di dalam kamu? Jadi yang pertama di sini adalah adanya pertentangan dalam diri sendiri, ya, atau ada konflik internal di dalam diri kehidupan manusia itu sendiri. Mengapa demikian? Ya jelas, secara umum karena manusia itu adalah ciptaan Allah dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dia memiliki sifat ilahi. Sehingga dia ingin melakukan hal yang baik, tetapi selalu ada pertentangan dengan yang jahat. Lalu yang kedua, bagi anak-anak Tuhan, setelah kita memiliki kehidupan yang baru, kita masih di dalam daging, tidak begitu saja kita bebas dari godaan-godaan duniawi. Jadi itu sebabnya dikatakan di sini, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam kamu? Jadi kalau sudah begini, ada pertentangan, ada perseteruan, ada konflik batin di dalam diri kita. Dan yang terjadi di sini sekali lagi adalah apabila hawa nafsu itu lebih kuat daripada keinginan-keinginan roh Allah yang ada di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya konflik ini bisa dimenangkan dalam diri kita, supaya hawa nafsu itu tidak mengendalikan kehidupan kita, supaya kita tidak kacau, supaya tidak konflik. Dari yang pertama ini, kita mendengarkan bagaimana nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia 5 ayat 16 dan 17, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi Paulus di sini menekankan supaya orang tidak kacau, supaya hidupnya tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Dia mengatakan, hiduplah oleh roh. Artinya Roh Kudus itu lebih dominan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita. Jadi dengan Roh Kudus lebih kuat di dalam diri kita, maka dengan sendirinya hawa nafsu itu akan memiliki kekuatan yang semakin diperlemah. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak memberikan atau membiarkan diri kita dipimpin oleh roh, tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh roh, maka hawa nafsu itulah yang lebih dominan. Jadi kita perlu menjaga bagaimana kita supaya bisa mencapai hal ini. Itu adalah kita harus menjaga hubungan kita senantiasa dengan Tuhan. Dengan pujian, dengan doa, dengan persekutuan kita. Jadi kalau kita mengingini sesuatu, sebenarnya tidak ada yang salah dengan keinginan itu. Tapi kalau keinginan itu tidak terkendali, itu sepenuhnya dikendalikan oleh daging, itu yang membuat seseorang bisa jatuh dalam dosa. Sehingga di sini Rasul Paulus mengingatkan keinginan daging.
Jadi konflik yang saya katakan di sini, konflik internal dalam tubuh kita, dalam diri kita itu digambarkan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan. Jadi ada dua hal yang bertentangan dalam diri kita. Nah, siapakah yang lebih kuat di sana? Kalau roh itu lebih kuat di sana, maka kita akan damai sejahtera. Kita akan bersuka cita. Dan bagaimana itu terjadi? Adalah kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita memikirkan hal-hal yang baik seperti Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Semua yang benar, semua yang baik, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Tetapi kalau kita hanya memikirkan hal-hal duniawi, maka dengan sendirinya roh yang ada dalam diri kita, Roh Kudus itu akan berduka cita. Dan sudah dapat dipastikan kalau Roh Kudus berduka cita, maka kita pun akan berduka cita. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, yang perlu kita ketahui di sini, hawa nafsu dan keinginan daging dalam diri seseorang itu bisa terjadi, itu bisa merusak. Yang pertama, kita itu karena ada konflik internal di dalam diri kita. Tetapi supaya hal itu tidak terjadi, supaya hawa nafsu itu tidak mengendalikan, supaya kita tidak bersahabat dengan dunia, yang pertama kita harus memberikan hidup kita dipimpin oleh roh, dikuasai oleh roh. Bagaimana dipimpin oleh roh, dikuasai oleh roh? Adalah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus banyak membaca firman Tuhan. Kita berdoa, kita mendoakan orang lain. Lalu yang kedua, bagaimana kita mengerti hal ini? Kenapa terjadi hawa nafsu dalam diri seseorang dan persahabatan dengan dunia? Kita melihat ayat 2 dan ayat yang ketiga. Dikatakan di sini, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Nah, ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi di sini penyebabnya adalah mengingini sesuatu. Ya. Sesuatu yang sifatnya daging keduniawian. Ketika itu tidak tercapai, dikatakan, maka orang itu bertengkar, bahkan dikatakan membunuh. Padahal mereka adalah orang yang beribadah. Sehingga di sini Rasul Yakobus mengatakan, karena kamu tidak berdoa. Mungkin kamu tidak berdoa, barangkali seperti itu. Tapi ditekankan di ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Loh, salah berdoa itu maksudnya apa di sini? Dikatakan, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi kita melihat bagian yang kedua ini, mengapa ada hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia mengendalikan orang yang sudah menjadi orang percaya, orang Kristen, adalah karena mereka meminta atau berdoa kepada Allah dengan maksud atau tujuan yang keliru. Ya. Jadi banyak orang menggunakan sarana rohani, yaitu doa itu hanya untuk memenuhi keinginannya. Bukan memenuhi kebutuhannya, tapi memenuhi keinginannya, seakan-akan Allah itu dijadikan hanya penyedia. Allah itu bukan sebagai Allah yang harus disembah. Jadi hanya keinginannya saja. Jadi dia berdoa bukan karena dia punya kerinduan bersekutu dengan Allah, bukan karena dia mau dibimbing oleh Allah, tetapi hanya meminta sesuatu yang dia perlukan, yang dia inginkan, memuaskan dirinya, atau mungkin membuat dia mencapai satu hal-hal yang membanggakan. Itulah yang dimaksudkan oleh Yakobus di sini, salah berdoa. Jadi meminta berdoa kepada Allah tujuan yang keliru. Jadi tidak bisa kita asal berdoa. Kita harus memeriksa apa yang menjadi motivasi kita. Apakah yang kita doakan itu untuk apa? Apakah untuk kepentingan diri kita sendiri saja?
atau untuk harga diri, bahkan kesombongan saja, untuk memuaskan diri sendiri. Kira-kira inilah isi dari doa mereka ini. Sehingga mereka masih bertengkar, masih bersaing, dan masih konflik satu dengan yang lain. Tuhan tahu kita punya keinginan. Ya, tapi Tuhan selalu mengingatkan kita, Dia tidak akan pernah memenuhi keinginan kita, tetapi Dia akan memberikan apa yang kita perlukan. Karena keinginan itu tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. Sudah punya satu, pingin dua. Sudah punya sepeda motor, pingin punya mobil. Sudah punya mobil, pingin mobil yang lebih mewah lagi. Itulah keinginan. Tidak ada batasnya. Seperti dikatakan oleh Salomo, itu seperti dunia orang mati, tidak pernah merasa cukup. Itulah keinginan. Makanya Paulus mengingatkan jemaat supaya kamu mencukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya. Dengan apa yang ada padamu. Jadi saudara-saudara, kalau kita bertanya kenapa ada seorang dikuasai oleh hawa nafsu, kenapa dia bersahabat dengan dunia, padahal dia beribadah, dia kelihatan rajin, mungkin dia beribadah, apakah dia berdoa, apakah dia beribadah hari Minggu atau persekutuan, karena dia melakukan itu dengan motivasi yang salah. Sebagaimana kita tahu, pada dasarnya agama-agama pada umumnya, ya, agama-agama pada umumnya itu adalah agama-agama yang memiliki konsep prosperity, yaitu dia memeluk satu agama itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu, kemakmuran, kesuksesan, kekuatan, bukan ibadah itu sendiri. Itu sebabnya gampang sekali orang pindah keyakinan. Oleh karena apa? Oleh karena dia merasa tidak diberkati dalam agama yang dianutnya. Banyak orang pindah agama oleh karena harta. Karena kebanyakan agama yang kita tahu, baik itu agama suku, baik itu agama yang lain, lebih kepada keberuntungan. Agama itu dijalankan untuk mencapai keberuntungan. Dia berdoa supaya diberkati, dia beribadah supaya diberkati. Tapi bukan itu yang diajarkan oleh Alkitab. Bukan itu yang diajarkan oleh Allah Israel. Bukan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dia berkata kepada para pendengarnya, supaya apa? Hendaklah kehidupan agamamu lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Karena apa? Mereka menjalankan agama mereka itu supaya dipuji orang, supaya diakui orang, supaya diberkati. Dan ini juga bisa terjadi sampai saat ini, ibu-ibu. Jadi motivasinya itu salah. Dia beribadah, mencari kemuliaan dirinya sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Itu sebabnya Rasul Yohanes mengingatkan kita dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat yang ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi jelas di sini diingatkan kepada kita, janganlah kamu mengasihi dunia. Dan dikatakan di sini, jikalau orang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Jadi yang menjadi ukurannya di sini benar atau tidak kehidupan beriman, beragama seseorang, kegiatan-kegiatan agama, doa-doanya di sini adalah dia mengasihi siapa? Apakah karena dia hanya mengasihi berkat harta benda saja? Dan di sini jawabannya, barang siapa mengasihi dunia, maka kasih Allah tidak ada di dalam orang itu. Karena apa?
Semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Allah. Bukanlah berasal dari Bapa. Jadi seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus tadi, mereka mengingini sesuatu. Karena mereka tidak memperolehnya, mereka membunuh, mereka bertengkar, dan seterusnya. Mungkin karena kamu nggak berdoa, tapi mungkin kamu berdoa juga, tetapi motivasimu salah berdoa. Karena kau menganggap Allah itu hanya sebagai pribadi yang memenuhi kebutuhanmu, bukan yang harus kamu muliakan, sehingga kamu tanpa sadar hendak memuliakan dirimu sendiri. Inilah yang menyebabkan orang dikuasai oleh hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Kemudian yang ketiga, kita membaca kembali ayat yang keempat sampai ayat yang keenam dari Yakobus pasal 4 tadi, bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat yang kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang ketiga di sini, kenapa orang dikuasai oleh hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia? Adanya penyelewengan atau perjinahan secara rohani atau menduakan Tuhan. Seperti dikatakan di sana, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Dan kalimat sebelumnya dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Orang-orang yang tidak setia di sini adalah orang yang berzina secara rohani. Kalau saya gali pengertian yang ditulis di dalam Alkitab. Itu sebabnya dia mengatakan, memastikan di sini bahwa kitab suci berkata bahwa roh yang ditempatkan di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jadi Allah kita adalah Allah yang cemburu. Jadi ibu-ibu harus menyadari di sini kalau ada penyelewengan, perjinahan secara rohani itu akan membuat kehidupan seseorang kacau. Apa artinya berzina atau menyeleweng di sini secara rohani? Dia hanya menjalankan kebiasaan secara agamawi, tetapi dia tidak menyembah Tuhan secara benar, hanya menjalankan agama saja. Kemudian masih mengandalkan manusia ataupun kekayaan ataupun harta. Inilah orang yang melakukan penyelewengan secara rohani. Dia beribadah, dia mengatakan Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa. Tapi dalam masalah-masalah yang dia hadapi, dia mengandalkan dirinya sendiri, dia mengandalkan harta atau dia mengandalkan orang lain. Ini juga berzina secara rohani. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu adalah yang maha kuasa, maka sudah seharusnya kita mengandalkan dia dalam segala persoalan kita. Dan tidak boleh kita menyombongkan diri. Kemudian adanya penyelewengan perjinahan secara rohani adalah ketika seseorang menyembah berhala atau mempertuhankan harta atau perut, sehingga singkatnya di sini kalau dia lebih mengutamakan yang lain, memuja yang lain, mengagungkan yang lain, dia sedang berzina secara rohani. Misalnya dia pergi beribadah, tapi sebenarnya dia bukan mau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi mau menunjukkan penampilannya, mau menunjukkan apa yang dimilikinya kepada orang lain. Ini sebenarnya termasuk adalah orang yang melakukan penyelewengan secara rohani. Padahal kalau mau beribadah itu haruslah dengan rendah hati, membawa persembahan kepada Tuhan, menundukkan diri kepada Tuhan. Tapi kalau orang pergi beribadah dengan kesombongan, sesungguhnya dia tidak sedang beribadah, dia sedang melecehkan Tuhan. Jadi kita melihat di dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai ayat 6, hal ini sudah jauh-jauh hari diperingatkan oleh Tuhan, bahaya daripada penyelewengan secara rohani, dan orang seperti ini akan mendapat hukuman dari Tuhan.
Keluaran 20 ayat 4 sampai 6 dikatakan, "Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi." Ayat yang kelima dari Keluaran 20 ayat 4 sampai 6, ayat yang kelima, "Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allah, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Ayat 6, "Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku." Jelas di sini Allah itu adalah Allah yang cemburu. Kenapa dia cemburu? Dia telah memberikan segalanya. Dia selalu menyertai kita, tetapi kita masih lebih mempercayai yang lain. Itulah yang membuat dia cemburu. Kecuali engkau menganggap bahwa Allah itu tidak sanggup menolongmu, ada pihak lain yang bisa menolongmu, nggak salah engkau meninggalkan Allah. Tapi kalau hanya dialah satu-satunya dan engkau mengakui dia, engkau menyembah dia, sudah seharusnya engkau menyerahkan seluruh hidupmu kepada dia. Akulah Allah yang cemburu. Perhatikan di sini apa resikonya kalau orang berzina secara rohani. Dia mengatakan, "Aku akan menghukum." Ya, dikatakan aku memberikan pembalasan kepada bapa dan anak-anaknya, keturunan ketiga dan keturunan keempat. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita mengaku kita sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, maka kita harus melakukannya dengan setia. Jadi di sini kita melihat ada hal yang perlu kita syukuri di sini, karena tulisan dari Yakobus ini adalah supaya orang waspada, supaya orang jangan merasa dirinya baik-baik saja, padahal dia sebenarnya sudah terjebak dalam keduniawian. Tapi kita bersyukur dari tiga hal yang kita temukan dari pernyataan Yakobus ini, yang seperti yang pertama tadi, bahwa ada peperangan di dalam diri atau konflik di dalam diri kita. Seharusnya kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh supaya kita tidak dikalahkan oleh hawa nafsu. Lalu yang kedua di sana dijelaskan kepada kita, jangan engkau punya motivasi yang salah kalau engkau beribadah atau berdoa, kamu akan semakin kacau. Dan yang ketiga diingatkan di sana supaya tidak menyeleweng secara rohani. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan sebenarnya sudah mengaruniakan dan menempatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sudah ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang siap selalu menolong kita, mengajar kita. Tapi kalau kita tidak memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu hanya berduka, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita berikan diri kita dipimpin, dikuasai oleh Roh itu, maka kita akan dipimpin ke jalan yang benar. Jika kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, pastilah kita dapat menang terhadap hawa nafsu dan tidak lagi bersahabat dengan dunia ini. Ini yang harus kita syukuri. Jadi Ibu yang saya kasih dalam Kristus, kita melihat di sini ayat selanjutnya dari Yakobus pasal 4 ini, ayat yang ke-7, ada satu kata kunci di sini. Dikatakan, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Jadi supaya kita menang di dalam konflik internal yang pertama tadi itu, adalah kita harus tunduk kepada Allah. Supaya motivasi kita juga tidak salah dalam beribadah, kita tunduk kepada Allah. Supaya kita tidak menyeleweng secara rohani, tunduk kepada Allah. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, kiranya hal ini bisa menolong kita, meluruskan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita. Supaya apabila ada hal-hal atau kecenderungan terjadi seperti yang diingatkan oleh Rasul Yakobus ini, supaya kita sebagai orang percaya tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu, tidak ada lagi persahabatan dengan dunia, tapi benar-benar kita dikendalikan, dipimpin oleh Roh. Kita bersahabat dengan Allah sehingga hidup kita menyenangkan hati Allah dan hidup kita memuliakan Allah setiap hari, setiap waktu dalam perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik.
Melalui kebenaran firman-Mu, Engkau mengingatkan kami tentang siapa kami dan di mana kami berada, bahwa kami adalah anak-anak Allah yang sudah dilahirkan kembali dan roh Allah tinggal di dalam kami. Supaya kami waspada, kami masih berada di dalam dunia, kami masih berada di dalam daging yang masih bisa berdosa, kami masih punya keinginan, kami punya kebutuhan. Tetapi kami bersyukur Engkau menjanjikan Roh-Mu yang akan menjadi penolong kami. Biarlah kami selalu menyadari bahwa kami tidak mampu menjalani hidup kami, hidup yang benar, tanpa pertolongan Roh-Mu. Supaya kami juga selalu berserah kepada pimpinan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini mungkin kami memiliki motivasi yang salah dalam doa, dalam ibadah kami. Mungkin kami menduakan Tuhan. Mungkin kami selama ini tidak membiarkan diri kami dipimpin oleh roh, tetapi dipimpin oleh dan dikuasai oleh daging kami. Dan saat ini kami mau melangkah dengan cara kami menundukkan diri kami kepada Allah, supaya kami menang terhadap dunia, keduniawian, dan menang terhadap iblis. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami semua, dimanapun kami berada, Tuhanlah yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau yang sudah berfirman bagi kami saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati setiap ibu-ibu yang mendengarkan firman ini, yang mengikuti ibadah ini, supaya Tuhan yang memberkati. Bagi mereka yang mungkin mengalami masalah dan pergumulan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Jikalau ada yang mengalami kelemahan tubuh atau menderita sakit, kami mohon supaya Tuhanlah yang menjamah. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, dapat memberikan persembahan dari berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Jikalau kami memberikan persembahan, kami berikan itu karena kami bersyukur kepada Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, yang selalu memberkati kami. Karena itu Tuhan, setiap persembahan yang kami berikan, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkatilah seluruh anak-anak-Mu, seluruh umat-Mu yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa Sorgawi. Dan saat ini Tuhan, kami mau juga berdoa untuk persekutuan Ibu Maria, supaya Tuhan yang memberkati kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik itu ibadah Selasa, KTB, PA, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk IPDPA supaya Tuhan memberkati setiap program, setiap komisi, setiap kegiatan Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami tetap menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah nama-Mu. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami mau serahkan hidup kami, seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Karena itu dengarkanlah doa kami, seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian, mulai saat ini, besok, dan seterusnya, sampai kepada hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom ibu-ibu, Tuhan memberkati, sampai ketemu kembali.